هذا النور شفاء صدور فاض وعطر كل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah azizul ghafar, asyhadu an la ilaha illallah wahidul qahar wa anna muhammadan nabiyal mukhtar. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa qudwatuna nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam kita. Bersyukur pada Allah taala atas kesempatan dan kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Tidak lupa salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, teladan kita, panutan kita, uswah hasanah kita, Habibuna Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insya Allah pada kesempatan di malam hari ini kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Kholasah Nurul Yakin fi Sayyidil Mursalin, membahas tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada para khulafaur rasyidin. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masuk kepada khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu an. Man huwa Utsman? Siapa dia? Siapa Utsman itu? Huwa Utsman bin Affan bin As yajtami'u ma'a Rasul sallallahu alaihi wasallam fi jadi salis wa huwa Abdul Manaf. Dan Utsman bin Affan bin As ini bertemu nasabnya dengan Nabi di kakeknya yang bernama Abdul Manaf. Nabi itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf, ya, bin Hashim bin Qusay bin Kilab. Ya, ini bertemu dengan kakeknya yang yaitu Abdul Manaf, ya. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ulida radhiyallahu anhu ba'da miladi Rasul bin nahwi khamsi sanawat. Dan Utsman bin Affan ini lahir setelah lahirnya Nabi, dengan Nabi selisih kira-kira sekitar 5 tahun. Saya bertanya, Umar bin Khattab dan Utsman lebih tua siapa? Umar dan Utsman. Padahal Umar itu mertua Nabi. Sedangkan Utsman bin Affan adalah menantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tua mana, Pak? Antara Utsman dan Umar? Lebih tua Utsman bin Affan. Karena apa? Umar bin Khattab dengan Nabi itu selisihnya kira-kira 13 tahun. Sedangkan Nabi dengan Utsman cuma kurang lebih 5 tahun. Wasabun alal akhlaqil karimah. Dia seorang pemuda yang memiliki akhlak yang mulia. Wasiratil hasanah. Dan sejarah kehidupan beliau adalah kehidupan orang yang baik. Hayyiyan afifan, dan beliau adalah orang yang sangat pemalu. Afifan, yang sangat menjaga dirinya. Hadara jami'al ghazawat ma'a Rasulullah illa ghazwatin Badrin. Dan Utsman bin Affan ini
mengikuti semua peperangan di zaman Nabi, kecuali perang Badar yang beliau tidak ikut. Perang Badar itu adalah perang yang pertama kali diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jumlah kaum muslimin 313, sedangkan jumlah pasukannya Abu Jahal jumlahnya adalah 1000, ya, 1000. Pertama itu 1300, di tengah jalan yang 300 kembali. Karena yang 300 ini kenapa kembali? Karena mereka mendengar bahwa kafilah dagang mereka selamat dari sergapan kaum muslimin. Sehingga mereka pulang. Karena tujuan mereka datang ke Madinah itu untuk melindungi kafilah dagang mereka. Kenapa kafilah dagang mereka dicegat oleh kaum muslimin? Karena kaum muslimin ingin mengambil hak mereka yang dulu pernah mereka rampas ketika kaum muhajirin hendak hijrah ke Madinah. Mereka merampas harta kaum muslimin sehingga kaum muslimin hijrah ke Madinah hanya membawa baju yang melekat. Ikhwatal iman, ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Utsman bin Affan tidak hadir dalam perang Badar? Li istighalihi bitamridin yaujihi Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Utsman bin Affan ini sibuk mengurusi istrinya yang sakit. Istrinya namanya Ruqayyah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi perintahkan Utsman untuk menjaga istrinya. Istrinya beliau dulu adalah janda dari putranya Abu Lahab. Jadi Ruqayyah ini menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Kemudian bercerai, ya, kemudian diceraikan suaminya. Kemudian dinikahkan oleh Nabi dengan Utsman bin Affan. Wa anfaqa maluhu katsira fi ghazwatin Tabuk asara mimma ja'a bihi ghairuh. Dan Utsman bin Affan ini menginfakkan hartanya sangat banyak. Khusus dalam perang Tabuk, beliau menginfakkan sangat banyak sehingga infak yang dikeluarkan Utsman bin Affan memenuhi biaya separuh pasukan. Padahal pasukannya jumlahnya 30.000. Berarti yang menyokong 15.000 orang ini adalah Utsman. Padahal perang Tabuk itu jarak antara Madinah ke Tabuk itu jaraknya sekitar 950 kilo. Kita nggak bisa membayangkan jarak yang sangat jauh, 950 kilo ditempuh dalam perjalanan 2 bulan bolak-balik, yang memberi bekal untuk 15.000 itu adalah Utsman. Beliau menginfakkan sekitar 10.000 dinar. 1 dinar itu sama 4 juta. 4 juta kali 10.000 itu mungkin hampir 4 triliun yang dikeluarkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Wa tazawwaja bi binti Rasulullah sallam Ruqayyah wa Ummu Kulsum. Dan ternyata ketika perang Badar selesai, ketika Nabi memerintahkan Zaid bin Harithah untuk lebih dulu ke kota Madinah, ternyata ketika Zaid bin Harithah masuk kota Madinah, ternyata Ruqayyah binti Muhammad telah meninggal. Kemudian oleh Nabi, Utsman ini dinikahkan dengan anak Nabi yang lain, namanya Ummu Kulsum, ya, Ummu Kulsum, yang dulu menikah dengan anaknya Abu Lahab yang bernama Utaibah. Kalau Mbak Yune nikah dengan Utbah,
adiknya menikah dengan Utaibah. Kemudian bercerai, kemudian dinikahkan dengan Utsman. Maka Utsman ini mendapatkan julukan Dzunuraini, orang yang memiliki dua cahaya. Ketika Ummu Kulsum meninggal di zaman Nabi juga, Nabi mengatakan, ya Utsman, kalau seandainya saya punya anak perempuan lagi, pasti akan saya nikahkan denganmu. Ternyata anak Nabi sudah habis, Pak. Yang Fatimah sudah menikah ya dengan Ali. Yang Zainab juga sudah menikah dengan Abu As ya. Maka Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian istrinya Utsman itu namanya Nailah ya. Yang terakhir kali menemani Utsman sampai Utsman terbunuh dalam kondisi terdolimi. Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Ini yang paling panjang, Pak. Karena Abu Bakar cuma 3 tahun, Umar cuma 10 tahun, sedangkan Utsman 12 tahun. Ali cuma 6 tahun ya. 12 tahun ya. Utsman bin Affan ini menjadi khalifah selama 12 tahun. 6 tahun separuhnya ya. Kan 12 tahun ya. 6 tahun yang di depan kaum muslimin mengalami kejayaan yang luar biasa. Maka mereka hidup di zaman Utsman seakan-akan lebih enak daripada di zaman Umar bin Khattab. Kenapa? Karena Utsman itu orangnya lembut ya. Orangnya lembut, orangnya pemaaf, orangnya pemalu, beda dengan Umar yang tegas ya. Sehingga kaum muslimin dihidup di tengah-tengah kemakmuran dan kenyaman yang luar biasa di 6 tahun yang pertama. Dan sampai Utsman mempunyai karir yang luar biasa. Karirnya Utsman adalah membuat armada laut di zamannya. Dibuat satu di Syam, satu dibuat di mana? Di Afrika Utara. Dan armada laut Utsman ini mampu menaklukkan pulau Siprus. Yang hari ini kalau jenengan buka Google, Siprus ini dibagi 2 ya. Separuh milik Yunani ya. Yang separuh kecilnya lagi hampir sebagaimana Turki. Padahal Siprus itu adalah kota lama ya, pulau yang memiliki peradaban yang besar karena terpengaruhi dengan Yunani. Ikhwatal iman wa ikhwatal Islam yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi 6 tahun setengahnya Utsman hidup di zaman penuh fitnah. Hidup di zaman penuh dengan ujian. Saya akan menceritakan bagaimana Utsman ini dibunuh dengan cara yang dolim. Dan terbunuhnya Utsman ini sudah diisyaratkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sendiri sudah memberikan isyarat. Saya bacakan hadis sahih. Kharaja Nabi sallam haid min hawaid Madinah. Pada suatu hari Nabi masuk di sebuah kebun, di kebun Madinah. Faja'a Utsman faqultu kama anta. Kemudian datang Utsman, aku berkata, tunggu dulu. Ini hadis ini dari Abu Musa al-Asy'ari. Ya, ditunggu dulu, jangan langsung masuk. Abu Musa itu mencegah Utsman ya. Hatta asta'dana laka faqala sallam idzan. Sampai saya minta izin kepada Nabi. Kemudian Nabi mengizinkan. Kemudian Nabi mengatakan, basaruhu bil jannah. Saya beri kabar gembira wahai Utsman dengan surga ma'aha. Bila nasibahu, bersamanya ada musibah yang menimpanya.
Jadi Nabi sudah memberikan sebuah isyarat bahwa Utsman ini akan masuk surga, tapi Utsman ini akan ditimpa dengan musibah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad SAW naik gunung Uhud bersama Abu Bakar, Umar dan Utsman. Tiba-tiba gunung Uhud ini bergetar, Pak, ya, gempa. Nabi mengatakan, "Uskut ya Uhud." Diam wahai Uhud. Karena yang ada ya di atasmu ini seorang nabi. Yang kedua Siddiq, itu Abu Bakar ya. Yang ketiga dan keempat 2 orang yang syahid. Betul, Pak. Umar bin Khattab juga syahid karena beliau dibunuh oleh seorang majusi yang bernama Abu Lulu'ah al-Majusi ya. Ketika beliau sholat subuh, kemudian diganti oleh Utsman. Bapak Ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada kesempatan di malam hari ini kita akan menerangkan maktalu ya. Apa yang kami terangkan di sini? Yang kami terangkan di sini adalah terbunuhnya Utsman bin Affan menantu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Babnya judulnya adalah Maktalu Utsman, terbunuhnya Utsman. Karena yaghlibu ala Utsman radhiyallahu an al-hilmu wa husnun niyah. Sesungguhnya pada diri Utsman bin Affan ini ada sifat hilmi, penyayang, penyantun, wa husnun niyah, dan niat yang baik. Karena beliau ini adalah orang yang sangat penyantun. Saking penyantunnya itu, beliau seakan-akan tidak pernah seudon dengan manusia. Sehingga ini menjadi ujian Utsman. Karena waktu itu, kekuasaan Utsman itu sampai ke negeri Cina, Pak. Sampai di belakang sungai Jihun. Termasuk Uzbekistan, ya, sampai ke Asia Tengah. Dan Utsman ini punya karir yang luar biasa, yaitu membukukan Quran. Ya. Mushaf Quran itu kan disebut Mushaf Utsmani. Kapan Utsman bin Affan itu membukukan Quran dengan mematenkan dengan dialek Quraisy? Ketika para sahabat komplain dengan Utsman, ketika penaklukan Uzbekistan, ternyata para sahabat itu membaca Al-Quran dengan dialek masing-masing, ya. Karena Quran itu ada berapa dialek, ya. Kemudian oleh Utsman, supaya kaum muslimin tidak terjadi perpecahan, tulisannya dijadikan satu. Maka disebut Mushaf Utsmani. Sampai sekarang ya, Quran kita itu namanya Mushaf Utsmani, ya. Ini adalah hasil karya Utsman membukukan Al-Quran, ya, sehingga menyatukan kaum muslimin. Ya, ini Utsman, ya. Fahtama ba'dun nas umalu bil jauri wadzulmi fatalaba minhu istibdaluhum falam yujib talabahum. Ya. Jadi mereka itu fatahama, menuduh Utsman, sebagian manusia itu menuduh Utsman bahwa pejabat-pejabat Utsman ini pejabat-pejabat yang dolim. Fatalabu minhu istibdalahum, mereka minta untuk diganti, dan Utsman tidak memenuhi permintaan mereka. Karena Utsman ketika menjabat, kebanyakan yang jadi pejabat adalah keluarganya. Yang dulu Amr bin As menjadi gubernur Mesir diganti dengan saudara sepersusuannya, ya, yang bernama Abdullah bin Sa'ad bin Sarah, ya. Termasuk yang di Syam itu Muawiyah, juga saudaranya, ya. Termasuk yang di Kufah, di Basrah. Sehingga manusia itu menuduh Utsman ini cenderung kepada keluarga.
dianggap nepotisme. Padahal dia memilih dari kalangan keluarganya itu orang-orang yang tepat, orang-orang yang tepat. Tapi bagi orang yang mendengki, maka dia dianggap telah berbuat melampaui batas. Fahayyaju ahla Misra wal Kufah fasaru bi fitnah tawalla tadbiraha Abdullah bin Saba, ya. Kemudian muncullah provokasi dari penduduk Mesir, penduduk Kufah, karena Mesir dan Kufah itu kan letaknya jauh, Pak, sehingga Utsman itu kan kurang bisa mengontrol. Beda dengan sekarang ada HP, ya. Sehari ini ada berita kecelakaan di mana bisa update. Dulu kan susah, Pak. Kabar dari Mesir mungkin sampai Madinah 6 bulan berikutnya, ya. Sehingga kan desah-desus provokasi itu dari penduduk Mesir dan Kufah. Maka tersebarlah fitnah, dan yang memimpin, yang mengorganisasi, yang membuat skenario fitnah ini namanya Abdullah bin Saba al-Yahudiyu alladzi tadahara bil Islam, ya. Namanya Abdullah bin Saba yang pura-pura masuk Islam. Dia membuat skenario, membuat provokasi, ya. Fasara sawara bin Misra wal Kufah wal Basra ilal Madinah. Maka para pemberontak ini dari Mesir, dari Kufah, dari Basrah, mereka semua geruduk ke ibu kota negara, yaitu Madinah. Berdemo dengan bawa pedang, bawa besi, ya. Jumlah mereka cuma 600 orang. Saya bertanya sekarang, kenapa Utsman tidak bisa mengatasi cuma 600 orang? Padahal kaum muslimin itu perang dengan ribuan orang, puluhan ribu orang itu biasa, Pak. Tapi kenapa cuma 600 orang membuat kisruh dan Utsman mendiamkan? Saya bertanya, kenapa Bapak Ibu-ibu, ya? Kenapa Utsman bin Affan ini mendiamkan cuma 600 orang yang berbuat onar? Dari Mesir, dari Kufah, ya. Tidak semua itu, ya. Dari Basrah, ya, dari Irak itu, ya. Kufah, Basrah itu masuk wilayah Irak, wilayah yang sering bergejolak secara politik, mudah diadu domba. Saya bertanya, ada yang bisa jawab? Kenapa Utsman mendiamkan 600 orang ini berdemo di kota Madinah? Ada yang tahu kenapa? Wa talabu minal khalifah asdul umali al-khal'i nafsihi. Yang dia minta cuma 2. Pejabat-pejabat itu dipecat, ya, atau khalifah mengundurkan diri. Ya, ini, ya. Wah, ini kan tuntutannya demo ngeri, ya. Ora iso mecat pejabatnya, ya khalifah kon mundur. Famtana'a, dan Utsman menolak tuntutan mereka. Saya bertanya Bapak Ibu-ibu, padahal jumlah kaum muslim itu jutaan, Pak. Kenapa cuma 600 orang ini Utsman tidak menyelesaikan dengan kekuatan? Itulah Utsman. Utsman itu orangnya lembut, ya, orangnya halim, orangnya penyayang. Utsman tidak mau terjadi pertumpahan darah di kota Madinah. Karena kota Madinah itu kota haram, kota suci, kota di mana Rasulullah SAW dimakamkan. Itulah Utsman. Beliau sangat menghormati kota Madinah. Fahasaruhu. Kemudian mereka mengepung rumahnya Utsman. Maka waktu itu Utsman bin Affan minta pendapat Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan, ya Utsman, yang bisa menyelesaikan adalah engkau. Karena dia minta kepada Ali untuk berpidato di depan mereka, untuk menerangkan bahwa Utsman itu bukan yang mereka kira. Ternyata Ali mengatakan yang lebih baik jenengan. Karena jenengan adalah pemimpin. Pasti mereka akan puas kalau yang menerangkan adalah sang pemimpin. Betul.
Utsman berpidato di depan para pendemo ini. Dan Utsman menyetujui bahwa saudaranya Abdullah bin Sa'ad, ya, Abdullah bin Sa'ad bin Sarah dipecat diganti oleh anaknya Abu Bakar yang bernama Muhammad bin Abu Bakar. Ya, dia setuju, tanda tangan ya, dipecat. Ya, akhirnya apa? Kondisi kaum muslimin yang mendemo Utsman ini reda. Mereka puas. Akhirnya mereka mau pulang kemana? Ke tempat mereka masing-masing. Tapi ternyata Abdullah bin Sabah sebagai seorang yang licik, orang Yahudi yang dia membuat skenario baru, maka Abdullah bin Sabah akhirnya memerintahkan seorang untuk mendatangi Marwan bin Hakam, sekretarisnya Utsman, untuk menulis, karena Marwan nggak tahu ya, dia disuruh menulis bahwa orang-orang yang mendemo Utsman itu adalah orang-orang yang ingin membunuh khalifah. Maka dalam surat itu tulis, kalau mereka sampai ke negeri mereka, tangkap dan dieksekusi. Nah, ini itu isi suratnya, Pak. Cara pakai stempel khilafah. Ya, jadi stempelnya Khalifah Utsman. Betul. Ketika mereka pulang, ternyata mereka melihat ada orang yang keburu-buru kedapatan bawa surat. Ketika dibuka surat itu, mereka marah. Berarti Utsman menipu. Di depan kami dia bicara enak, mau mengganti pemimpin. Tapi ternyata Utsman mau membunuh kita semua. Inilah bahayanya berita hoak, ya. Berita hoak, berita palsu ini bahaya. Fitnah ini bahaya, ya. Akhirnya apa? 600 orang ini didukung oleh sebagian kaum muslimin yang ada di Madinah juga ikut jengkel dengan isi surat, termasuk Tulha bin Ubaidillah itu jengkel dengan isi surat yang ada di mana? Ditulis oleh Utsman bin Affan. Padahal bukan beliau yang menulis. Akhirnya mereka mengepung kembali rumahnya Utsman bin Affan selama 40 hari sampai Utsman bin Affan ini tidak bisa minum ya, karena airnya itu diembargo ya, ditutup. Maka Ali bin Abi Thalib minta kepada anaknya Husain dan Hasan untuk menjaga depan pintunya Utsman supaya tidak ada orang yang bisa masuk ke dalam pintu rumahnya Utsman. Summa tasallaqa ba'dhum jidara darihi. Kemudian mereka tanpa sepengetahuan orang-orang yang menjaga, karena sedikit ya, menek ya, manjat dinding, kemudian lewat dari atas ya. Akhirnya termasuk Muhammad bin Abu Bakar di dalam Tarikh Khulafa Imam Suyuti, dia termasuk yang memegang jenggotnya Utsman. Kemudian Utsman mengatakan, wahai Muhammad bin Abu Bakar, kalau bapakmu tahu perbuatanmu ini, akhirnya dia tobat, nggak jadi Pak, dia lepas ya, dia lepas, akhirnya dia mundur. Maka Utsman dibunuh dan pembunuhnya kebanyakan orang Mesir ya, orang Kufah ya, dibunuh dengan cara yang dolim. Waktu itu beliau baca Quran, darahnya itu mengalir mengenai mushaf Quran, dan waktu itu Utsman dalam kondisi puasa ya. Ada sekitar lebih daripada 6 tusukan yang mengenai tubuh Utsman bin Affan. Sehari sebelumnya Abdullah bin Salam, seorang Yahudi yang masuk Islam, ini baik, beda dengan Abdullah bin Sabah ya. Abdullah bin Salam itu datang ke tempatnya Utsman untuk menyelamatkan Utsman. Apa kata Utsman? Wahai Abdullah bin Salam, tadi malam saya bermimpi, kata Utsman, bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasul bertanya, ya Utsman, apakah engkau haus? Ya Rasulullah. Kemudian Utsman diberi minum oleh Nabi dan Utsman tidak kehausan. Kemudian Nabi mengatakan, ya Utsman, maukah aku akan menolongmu? Atau engkau mau berbuka denganku nanti sore? Ternyata Utsman memilih opsi yang kedua.
berbuka dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu terbukti beliau meninggal dalam kondisi berpuasa, berbuka dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di jannah. Ini Masya Allah, ini Utsman. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa shaimun yatlul Quran. Beliau dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi membaca Al-Qur'an. Yang dibaca adalah ayat yang ada di dalam surat Al-Baqarah. Anda bayangkan, Anda dengan Utsman ini jauh, Pak. Utsman itu pernah mengkhatamkan Al-Qur'an 30 juz dalam waktu sholat malam bulan Ramadan. Ya. Tarawihnya membaca 30 juz satu malam. Ini Utsman ya. Masya Allah, ini Utsman. Seorang yang sangat akrab dengan Al-Quran. Menantu Nabi. Dan Nabi mengatakan Utsman termasuk al-ashrah al-bashar fil jannah. 10 orang yang dijamin masuk surga. Maka yang membunuh Utsman itulah orang yang paling sengsara. Summa tahayyahu adaru wadalika fi summa tahabbu darahu wadalika fi Dzulhijjah asanah 35 Hijriah. Kejadian pembunuhan Utsman ini terjadi di bulan Dzulhijjah pada tahun 35 Hijriah. Wa umruhu 82 tahun. Umurnya Utsman ketika dibunuh itu 82 tahun. Wa muddatun khilafatihi isna asyara aman. Dan beliau ini menjadi khalifah selama 12 tahun. Wa kana qatalahu sababan fittiqamil muslimin wa tafarruqihim. Terjadinya terbunuhnya Utsman ini menimbulkan dendam di antara kaum muslimin dan menimbulkan perpecahan di kaum muslimin. Ini sesuai dengan sabda Nabi. Nabi bersabda, apa sabda beliau? Fasayara ikhtilafan khasira. Kalau wahai sahabatku, kalau seandainya engkau nanti hidup lama, engkau akan mendapati perselisihan yang banyak di antara umat. Sunnati wa sunnati khulafar rasyidin abdu alaiha bin wajid. Kalau kamu mendapati fitnah di antara umatku ini, pegangilah sunnahku dan sunnahnya khulafar rasyidin abdu alaiha bin wajid, gigitlah dengan gigi gerahamu ya. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, dan Nabi juga pernah bersabda, tidak akan datang hari kiamat sampai terjadi peperangan di antara umat. Termasuk nanti Pak, ketika Utsman meninggal, nanti terjadi kekhilafahan itu dipimpin oleh Ali. Di zaman Ali terjadilah perang saudara. Yang pertama perang Jamal. Perang Jamal itu antara Ali dan Aisyah. Aisyah dibantu oleh Tolhah dan Zubair bin Awam, seorang sahabat mulia ya, memerangi Ali. Kenapa Aisyah dan Zubair dan Tolhah bin Ubaidillah berperang melawan Ali? Karena mereka minta kepada Ali untuk mengkisos orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman, tapi Ali bin Abi Thalib tidak langsung bergerak untuk menangkap orang-orang yang membunuh Utsman. Saya bertanya, kenapa Ali bin Abi Thalib tidak langsung menangkap orang-orang yang bersalah? Itu juga dengan pertimbangan yang sangat panjang. Apa pertimbangannya? Karena kondisi waktu itu baru kacau. Ya. Yang kedua, orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman itu, mereka dilindungi oleh kabilah-kabilah mereka. Kalau gegabah dalam menangkap mereka, maka yang terjadi adalah pertumpahan darah yang lebih panjang, bisa mengakibatkan mungkin terbunuhnya Ali bin Abi Thalib. Ya, maka Ali menunda ya memproses orang-orang yang bersalah itu, tapi Ali butuh waktu
Tapi para sahabat sebagian kurang sabar. Termasuk perang Siffin antara Ali dan Muawiyah, karena Muawiyah itu keluarganya Utsman. Muawiyah itu juga menuntut darah Utsman bin Affan, juga akhirnya terlibat pertempuran dengan Ali. Kenyataannya, wahai bapak ibu-ibu, ketika khalifah itu berganti ke Hasan, dari Hasan nanti berganti kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, ternyata Muawiyah bin Abi Sufyan sendiri juga tidak berhasil mengungkap semua orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Ternyata semua yang terlibat pembunuhan Utsman ini semua rata-rata mati dalam kondisi sengsara. Baru bisa diselesaikan oleh Khalifah Marwan bin Hakam. Ya, itu masih agak panjang ya. Itu baru rampung ya. Berarti betul Ali beliau menunggu waktu yang tepat. Bapak ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan sebuah hadis, semoga hadis ini menguatkan kita. Nabi bersabda, "Badiru bi'amali fitanan." Bersegeralah beramal sebelum datang fitnah. Kaqatil lail mudlim. Fitnah itu seperti gelapnya malam. Yusbihu rajul mu'min wa yamsi kafiran. Paginya beriman, sorenya kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya beriman, paginya kafir. Menunjukkan manusia cepat sekali berubah. Maka Nabi memberikan sebuah amalan, badiru bi'amali soleh. Bersegeralah beramal soleh. Siapa orang yang cepat berubah itu? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunia. Yaitu orang yang menjual agamanya dengan sedikit kenikmatan dunia. Maka kita diajari Nabi doa supaya kita terhindar dari fitnah. Apa doa itu? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkul munkarat wa hubbal masakin wa taghfir lana wa tarhamna. Di kalimat yang terakhir, wa idza arata fitnatan fi qaumin nas. Apabila sudah tersebar fitnah, yaitu fitnah agama ya, di antara manusia ini, fatawafani ghair maftun. Matikanlah saya dalam kondisi tidak terfitnah. Nanti Ali bin Abi Thalib juga terbunuh dengan cara zalim ketika beliau berangkat sholat subuh. Beliau ditusuk oleh Abdurrahman bin Ibnu Muljam, seorang khawarij ya, Masya Allah ya. Maka Khalifah Utsman bin Affan ini satu-satunya khalifah yang umurnya 82 tahun. Karena Abu Bakar meninggal di usia 63. Umar bin Khattab usianya juga 63. Ali bin Abi Thalib usianya juga 63. Sesuai dengan sabda Nabi, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sangat sedikit. Yang menunjukkan apa? Manusia ini tidak selamanya ada ya. Karena cuma 60 sampai 70. Yang lebih daripada itu sangat sedikit. Kemarin kita dapati ya kejadian yang ada di Jakarta, di Kalideres ya. Satu keluarga itu didapati meninggal semua. Ada 4 orang, Pak. Meninggal semua, ada 4 orang ya. Telah dicek di forensik, ternyata lambungnya tidak ada makanan. Padahal orang kaya, Pak. Ya. Padahal asetnya itu kalau dijual senilai 3,8 miliar. Masa uang duit miliaran kok kekurangan makan. Maka ada teori mengatakan bisa jadi dia ikut aliran sesat. Yaitu aliran yang apa? Yang tidak makan dan minum sampai mati, karena dia nanti meyakini akan muksa ya. Akan reinkarnasi. Tapi saya kaget tadi pagi, Pak. Baca berita. Dulu orang ini yang di Kalideres itu, dulu rumahnya berada di Jakarta Pusat. Ternyata mantan ketua RT itu cerita, tangganya itu ya dulu.
Ternyata dulu itu dia punya bapak dan ibu itu. Ketika sakit, bapaknya tidak diobati, didiamkan. Sampai ibunya itu lapor ke Pak RT, yang ngopeni Pak RT, Pak. Masya Allah, orang kaya, yang ngopeni Pak RT, sampai meninggal, didiamke. Kemudian yang ngurusi surat kematian juga Pak RT-nya, ya. Kemudian istrinya selang 6 bulan menyusul meninggal. Dia juga keluarga yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Dan kita ingat kaidah di dalam agama kita. Apa kaidah itu? Kaidah itu mengatakan al jaza min jinsul amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Ketika kita berani durhaka kepada orang tua kita, menyia-nyiakannya, pasti nanti anak-anak kita akan berbuat sama dengan apa yang pernah kita perbuat. Karena kaidah mengatakan al jaza'u min jinsul amal, ya. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatan. Maka mari Bapak Ibu-ibu, ya, mari kita kuatkan amal kita dan semoga peristiwa yang menimpa ahlu surga Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi pelajaran bagi kita bahwa bahayanya fitnah, bahayanya berita bohong, ya, bahayanya musuh-musuh Islam yang berkedok Muslim tapi hatinya membenci, yaitu Abdullah bin Sabah, yang nanti di akhir hidupnya Abdullah bin Sabah ini menuhankan Ali bin Abi Thalib. Dia mengatakan kepada pengikutnya bahwa Ali adalah Tuhan, ya, sebagai pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ali marah, Ali bakar sebagian orang-orang yang menjadi pengikut Abdullah bin Sabah, dan akhirnya Ali bin Abi Thalib menangkap Abdullah bin Sabah dan dibuang ke Madain supaya dia tidak membuat isu, ya, provokasi yang membahayakan kaum muslimin. Inilah akhir orang-orang pendengki, orang-orang yang membuat provokasi. Kami buka pertanyaan, monggo. Insya Allah terakhir besok bab tentang Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dan insya Allah kalau ini selesai, kita ganti dengan kitab yang baru, namanya Lubabul fil Hadis, karangan Imam Jamaluddin Asyuti. Ya. Beliau seorang ahli sejarah dan seorang ahli ilmu, dan beliau juga mengarang kitab tafsir namanya Jalalain, ya. Jalalain itu dari dua orang Jamaluddin, ya. Namanya Jamaluddin semua, ya. Satu Jamaluddin Asyuti. Kita akhiri dengan doa majelis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana qul assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.